saya Izina Tiara dari kelas 11 IPS 2. Hari ini akan menjelaskan dan menganalisis tentang tokoh Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Yang pertama saya akan menganalisis tentang Perang Dunia Pertama. Tokoh Perang Dunia Pertama itu adalah Wilhelm II atau William II, merupakan kaisar terakhir Jerman sekaligus raja Rusia yang memerintah pada 15 Juni 1888 hingga 9 November 1918. William II mendukung Austria-Hungaria pada krisis Juli 1914 yang kemudian berpuncak kepada berkecamuknya Perang Dunia Pertama. Bombastis dan terlalu tergesa-gesa, dia sering membuat pernyataan tak bijaksana tentang topik tertentu tanpa berkonsultasi dengan materinya. Nah, masa kecil William itu, dia tuh terakhir dengan nama Friedrich Wilhelm Victor Albert pada 27 Januari 1859 di Kronprinzenpalais di Berlin. Dia merupakan putra dari Pangeran Frederick William dari Prusia yang kelak akan menjadi Raja Frederick III dan Putri Victoria dari Inggris. Dia adalah cucu tertua Ratu Victoria dari Inggris dan punya hubungan kekerabatan dengan Tsar Nicholas II dari Rusia maupun Raja Inggris George V. William disebut mengalami lahir sungsang yang menyebabkan lengan kiri lebih pendek sekitar 12 cm dari lengan sebelah kanan. Sejumlah sejarawan meyakini bahwa rasa tidak nyaman dengan konflik fisik yang dialami William itu ngebuat perilakunya tuh jadi aneh. Dari kecil ibunya tuh udah berusaha memberikan pendidikan liberal pada William dan menanamkan rasa cintanya terhadap Inggris. Nah, dari usia 6 tahun ini dia dapat bimbingan dari guru berumur 39 tahun yang namanya tuh George Jens Peter yang memberikan banyak pengaruh di kemudian hari. Saat remaja, William menempuh pendidikan di Friedrich Gymnasium di Kassel hingga merampungannya pada Januari 1877. Setelah Kassel dia melanjutkan studi selama 4 tahun di Universitas Bonn dengan mempelajari hukum serta politik. Dia menjadi anggota Korps Borussia Bonn yang eksklusif dan dikenal sebagai siswa yang cerdas namun sering tenggelam dengan sifatnya yang sangat pemarah. Nah, menjadi kaisar Jerman. Dia menjadi kaisar Jerman itu, si William tuh pada tanggal 19 Maret tahun 1888. Sang kakek William I wafat dan Frederick kemudian naik tahta. Namun saat itu dia sudah menderita kanker tenggorokan. Selama masa pemerintahannya yang hanya berlangsung 99 hari, Frederick III berjuang memulihkan penyakitnya sehingga dia meninggal dunia. William II naik tahta pada 15 Juni 1888 ketika usianya baru menginjak 29 tahun. Dalam masa yang disebut zaman 3 kaisar tersebut. Nah, saat kecil tuh William tuh sangat mengidolakan Kanselir Otto von Bismarck yang terkenal dengan kutipan terkenal blood and Asian, yaitu artinya darah dan besi. Namun ketika berkuasa, karakter William ini gak bisa sabar, sering membuatnya mengalami konflik sama si kanselir besi ini. William juga udah ngebayangin kalau misalnya Jerman tuh bisa menjadi kekuatan dunia di bidang ekonomi, angkatan laut, dan kependudukan. Dia menginginkan Jerman melakukan ekspansi secara kuat dan cepat, sementara Bismarck memilih pendekatan strategi secara hati-hati. Itu beda, itu kayak gitu. Lalu kata Bismarck, di suatu masa raja muda ini ingin berperang dengan Rusia dan siap menghunus pedangnya kapanpun dia mau. Saya tak ingin menjadi bagian di dalamnya. Itu kata si Bismarck. Nah, perseteruan mereka semakin panas dengan rutin menginterupsi setiap pendapat Bismarck ketika membahas kebijakan sosial. Puncaknya adalah pada 1890 koalisi kartel yang dipimpinnya gagal sebagai mayoritas di Reichstag dan mengharuskannya untuk mengundurkan diri. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tokoh penting di Perang Dunia ke-1 ya, Perang Dunia 1.
sekarang saya akan membahas tokoh penting pahlawan kemenangan Inggris pada Perang Dunia Kedua, yaitu Winston Churchill. Winston Churchill, salah satu tokoh dan negarawan terbesar abad ke-20, yaitu Winston Churchill, kayaknya bacanya Churchill, berhasil membangkitkan semangat rakyat Inggris selama Perang Dunia Kedua dan memimpin negaranya keluar dari ambang kekalahan menuju ambang kemenangan. Dilahirkan di Oxfordshire, Inggris, Churchill adalah putra sulung dari Lord Randolph Churchill dan Jenny Jerome, keluarga Amerika yang kaya. Ketika berusia 21 tahun, ia memasuki Angkatan Darat, kemudian bertugas di India, di Mesir, dan Afrika Selatan. Churchill memulai karirnya di dunia politik sekitar tahun 1900-an dengan memenangkan pemilihan anggota Majelis Perwakilan sebagai wakil konservatif. Ia menjadi anggota parlemen hampir tanpa henti selama 60 tahun di hidupnya. Churchill tampil menjadi salah satu tokoh politik yang sangat diperhitungkan di Inggris. Selama tahun 1920-an sampai 1930-an, Churchill menjadi sorotan publik ketika ia memperlihatkan dukungannya terhadap Edward VII saat terjadi krisis yang mengancam kedudukannya, serta oposisinya yang keras terhadap gerakan nasionalis India. Tindakan Churchill yang paling terkenal adalah ketika ia mengeluarkan peringatan-peringatan yang tidak dihiraukan mengenai ancaman yang datang dari Nazi Jerman. Nah, ini fotonya. Salah satu fotonya itu. Nah, ketika Perang Dunia Kedua tuh pecah, Neville Chamberlain itu menunjuk Churchill sebagai panglima tertinggi Angkatan Laut Inggris pada Mei 1940. Dengan kemampuan berpidatonya yang hebat, penuh semangat, dan sikapnya tuh optimis, yang berani, kayak dia tuh berani di depan kekuatan Jerman, itu dia berani. Nah, Churchill tuh berhasil membangkitkan semangat masyarakat Inggris. Selama masa-masa tersulit di Perang Dunia Kedua, dia berhasil membangkitkan semangat-semangat masyarakat Inggris. Antara tahun 1940 sampai 1942, bahkan Churchill mampu membantu menyelamatkan Eropa dari dominasi Nazi yang totaliter dengan tindakan-tindakan beraninya. Nah, selama masa perang itu, Churchill tuh membangun hubungan yang erat dengan Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Ketika kedua pemimpin itu bertemu pada Agustus 1941, terbentuklah Atlantic Charter yang berisi pernyataan mengenai prinsip demokratis yang berkaitan dengan hak dan pemerintahan yang mandiri. Churchill dan Roosevelt bertanggung jawab atas perkembangan keseluruhan strategi untuk merebut Eropa dari penduduk Jerman pada 1945. Nah, keduanya itu bertemu sama pemimpin Uni Soviet namanya tuh Joseph Stalin pada konferensi Yalta untuk membuat rencana guna mengakhiri perlawanan Jerman dan pengendalian pasca perang atas daerah-daerah bekas pendudukan. Nah, pada Juli 1945, Churchill kehilangan kesempatan untuk dipilih kembali setelah keinginan Inggris untuk melakukan pembaruan sosial yang cepat membawa kemenangan bagi partai buruh. Churchill baru mendapat posisinya kembali sebagai Perdana Menteri pada tahun 1951. Ia menjabat selama 4 tahun sebelum akhirnya memilih mengundurkan diri karena udah alasan kesehatan. Lalu pada 1953, Churchill dianugerahi gelar pahlawan oleh pemerintah Inggris berkat jasa-jasanya membangkitkan negara selama Perang Dunia Kedua. Winston Churchill lalu sayangnya dia meninggal dunia pada 24 Januari tahun 1965 di London. Jadi itu aja analisis tokoh-tokoh Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua dari saya. Semoga aja cukup buat tugas ini. Semoga benar juga apa yang saya jelasin sama keinginan Pak Elgi. Jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau banyak berlibet ngomongnya atau salah pronounce-nya. Sampai
Assalamualaikum.